Tuhan. Mari muliakan Yesus pada saat ini. Thank you Holy Spirit. Thank you Holy Spirit. Oh, we thank you Lord. Fill us again and fill us again and fill us again, oh Lord. Oh, we worship you, Jesus. We thank you, Lord, for your faithfulness. We thank you, Lord, for your word. Hallelujah. Roh yang sama yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati tinggal di dalam kami, menghasilkan transformasi dan perubahan hidup, menghasilkan keberanian, perubahan identitas. Roh yang sama membawa kesembuhan, pemulihan. Roh yang sama memberikan kepada kami keberanian untuk hidup dan melangkah dengan iman dan berbicara Kristus kepada dunia. Roh yang sama memampukan kami menjadi taat dan hidup di dalam penghormatan ilahi. Kami berdoa pada hari ini, Bapa, biarlah kiranya kebenaran firman-Mu, roh yang sama menyatakan Kristus kepada kami ketika firman-Mu diberitakan. Dan kami semua memiliki sikap hormat, takut, dan taat kepada firman-Mu. Biarkan ada roh pertobatan terjadi Tuhan ketika firman ini disampaikan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada kita, haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan Bapak Ibu, welcome di dalam The Connections. Kita bersyukur kita ada di sini untuk menolong setiap orang mengasihi Allah, mengasihi sesama orang percaya, dan juga melayani dunia. Dan kita sedang ada di dalam bulan keluarga. Kita sudah berbicara tentang desain daripada Allah untuk pernikahan, keluarga, dan kemudian juga panggilan istri yang hidup seturut dengan Kristus, lalu panggilan suami. Ada satu orang ketika dari respons dari YouTube mengatakan, Pak, wah ini paket komplit Pak, dia bilang, haleluya. Nah, belum komplit sampai hari ini saudara, yaitu mengenai anak, haleluya. Siapa di sini anak-anak? Angkat tangan, anak-anak, ya. Terus ya, anak saudara semua anak, betul enggak? Ya, mau saudara tua juga tetap anak, cuman ya hari ini saya ingin lebih fokus kepada anak-anak di bawah 21 tahun. Karena itu dikatakan sebagai anak yang belum mencapai kedewasaan, ya. Nah, saudara, judulnya saya berikan pada hari ini adalah tanggung jawab pewaris iman. Dari Efesus pasal yang ke-6 ayat 1 sampai dengan ke-3. Nah saudara, ada satu persoalan yang saya melihat, dan ini saya ketemu juga di dalam meja atau ruang konseling, di mana walaupun orang itu sudah menikah, tetapi ternyata efek daripada fatherless itu sangat berat. Bahkan mungkin beberapa saudara tumbuh sebagai anak-anak yang tanpa kehadiran ayah, physical atau mungkin emosional. Saudara, di Indonesia kita melihat bahwa menurut survei yang dilakukan oleh UGM, Indonesia masuk dalam 3 besar negara dengan tingkat fatherless tertinggi. Yang pertama Amerika, 19 juta orang. Tapi yang kedua dan ketiga Indonesia 15,4 juta orang. Nah ini saudara, 15,9 juta anak Indonesia tumbuh dalam potensi tanpa ayah. Secara fisikal 4 juta orang itu hidup tanpa ayah, benar-benar tanpa ayah, jadi yatim. Tapi kemudian 11,5 memiliki ayah secara biologis, tetapi bekerja 60 jam dalam 1 minggu, sehingga kehadiran ayah itu tidak ada secara emosional. Anak sudah tidur, ayahnya baru pulang kerja. Nanti anaknya bangun atau belum bangun, ayahnya sudah pergi ngejar kereta. Ini terjadi sehingga anak-anak itu tumbuh sebenarnya secara efektif adalah anak-anak tanpa ayah. Tidak ada kehadiran ayah. Apalagi banyak anak-anak yang pada waktu momen-momen penting ayahnya tidak hadir. Mungkin cuman ibunya. Ya, performance anak-anak di sekolah, wisuda,
Dan banyak hal yang di mana kehadiran ayah tidak ada. Nah saudara, Gen Z ini menjadi persoalan di mana anak-anak Gen Z antara umur 15 ke 25 tahun, kita melihat bahwa Gen Z menjadi generasi paling cemas, bukan generasi emas, tapi generasi cemas. Kenapa? Karena mereka tumbuh di dalam sejarah modern. 6 daripada 10 anak-anak ini betul-betul menjadi anak yang tidak punya sebuah bearing atau arah yang jelas. Sehingga mereka banyak dibombardir oleh sosial media. Seringkali apalagi tumbuh dengan AI dan ChatGPT menjadi salah satu jalan keluar mereka. Teman berbicara, teman untuk berpikir, teman untuk brainstorming. Tidak ada lagi ayah yang duduk sama-sama mereka atau ibu yang duduk sama-sama mereka brainstorming atau menjawab keraguan, wrestling dengan pikiran-pikiran, pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Saudara-saudara, kenapa? Karena ini yang menjadi persoalan. Ada satu persoalan yang saya satu kali ketemu sama seorang ayah di mana anaknya dari Gen Z. Dia bilang gini, "Dad, I believe God, I believe Christ. Saya percaya Yesus, saya percaya Tuhan. Saya percaya dia mati buat kita. Saya percaya penebusan, cuman saya nggak percaya kok manusia bisa dirasuk sama setan. Itu semua bisa dijelaskan, Dad," dia bilang. "Itu semua ada sainsnya. Itu sebenarnya hanyalah semata-mata mental health." Terus bilang, "Pak, gimana caranya?" Kebetulan dia mahasiswa saya di S2. "Gimana caranya, Pak?" Kita lagi duduk-duduk ngobrol dengan teman-teman dosen. Dan saya bilang, "Gini, saya pernah melayani orang bipolar, orang schizofrenik, orang yang punya depresi dan kelainan mental. Orang gila lah kita bilang. Di Alkitab jelas begini, tidak ada roh yang benar yang bisa mengatakan terkutuklah Yesus. Tidak ada roh jahat bisa mengatakan Yesus Kristus adalah Tuhan. Jadi saya bilang begini, bahwa ada mental health, ada mental problem. Saya tahu ada bipolar, ada depresi, ada schizophrenic, ada demensia, ada anxieties, ada semua itu saya bilang. Tetapi orang schizophrenic bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Orang bipolar bisa mengatakan Yesus Kristus Tuhan. Tapi orang yang kuasa roh jahat nggak bisa bilang Yesus Kristus Tuhan. Nggak bisa. Saudara, tanda orang yang kalau punya okultisme, suruh dia bilang tatap mata saya, lalu bilang begini, Yesus Kristus Tuhan, langsung nggak bisa. Langsung ada manifestasi macam-macam. Itu yang terjadi. Mungkin saudara berkata, mungkin ini bikin-bikin. Enggak. Kalau orang bipolar, saudara pergi ke RSJ sana, ngomong sana, banyak yang bisa berkhotbah Yesus Kristus Tuhan, orang gila. Banyak. Orang gila bisa puji-pujian. Satu kali ada orang gila di Ambon datang dan nyanyi, luar biasa suaranya. Ambon pula lagi, tapi gila, tapi suaranya mantap. Lalu satu kali teman saya Bung Kris bilang begini, Tuhan bilang sama dia, "Tuh Kris, orang gila aja bisa memuji Tuhan, tapi apakah dia sedang menyembah?" Enggak. Ini saudara-saudara, ini loh realita. Kita menghadapi situasi ini. Banyak anak-anak kita tumbuh tanpa kehadiran ayah. Nah, pertanyaannya di tengah-tengah krisis dan hiruk pikuk seperti ini, Jakarta yang begitu banyak tekanan, apakah firman Tuhan 2000 tahun yang lalu masih relevan sama kita? Mari kita lihat saudara, mari kita baca bersama-sama. Boleh kita bagi berdiri untuk menghormati pembacaan firman Tuhan ini dan menghormati penghadirat Allah. Kita baca firman 1, 2, 3. "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar. Hormatilah ayahmu dan ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting, seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Silakan duduk saudara. Bapak Ibu, kalau kita melihat struktur dari Efesus, ini yang namanya from indicative to imperative. Dari Efesus 1 sampai 3, Paulus memberikan doktrin. Ini loh kebenaran tentang
keselamatan, tentang gereja, tentang kesatuan. Lalu kemudian dia bergerak ke pasal 4 sampai 6, berbicara tentang beginilah cara kamu hidup. Lalu dia mulai dengan ciri anak-anak terang, lalu kemudian dia berbicara mengenai bagaimana suami dan istri. Lalu di pasal 6 tiba-tiba dia berbicara dengan berkata, hai anak-anak. Nah, minggu lalu saya sampaikan bahwa di dalam struktur masyarakat Romawi dan Yunani yang berlaku namanya pater familias dan pater potestas, di mana ayah itu memiliki kuasa absolut. Ayah itu pemilik daripada rumah tangga, kepala rumah tangga. Dia memimpin secara absolut. Dia bisa injak. Saudara tahu bagaimana powerfulnya ayah di dalam budaya Yunani Romawi? Ini ingat ini. Satu, yang kemarin saya mengatakan, kalau anak itu bapaknya tidak suka, dibuang saja anak itu. Tapi ternyata ayah juga berkuasa di dalam abad pertama itu untuk menjual anaknya sebagai budak. Mau saudara? Anak saudara dijual sebagai budak, child trafficking. Lalu kemudian bahkan lebih gila lagi, ayah bisa menghukum mati anaknya. Wow, menghukum mati loh. Dan itu disetujui oleh pemerintah. Ayah menganggap anak hanya sebagai properti saja, bisa diperjualbelikan, bisa dimanfaatkan, bisa dijadikan budak. Dan inilah kenyataan begitu mutlaknya, absolutnya kuasa seorang ayah. Tetapi coba perhatikan baik-baik. Kenapa dia gak bilang hai bapak-bapak? Ya dong, harusnya yang tertinggi dong dulu. Hai bapak-bapak, baru hai ibu-ibu, istri, baru mungkin anak, budak, dan seterusnya. Tapi kenapa dia bilang hai anak-anak? Kenapa justru yang paling lemah yang diberikan porsi pertama? Ini luar biasa. Ini memperlihatkan Bapak Ibu bahwa anak-anak yang hidup di dalam Kristus dipanggil untuk taat secara aktif. Katakan taat secara aktif. Dan menghormati orang tuanya seumur hidup. Sebagai ekspresi kehidupan yang dipenuhi Roh Kudus. Jadi tanda orang penuh Roh Kudus bukan sekedar mereka beroperasi di dalam karunia-karunia karismata, karunia berbahasa lidah, bernubuat, melakukan tanda ajaib. Tetapi salah satu tanda orang dipenuhi Roh Kudus di dalam Efesus 5 ayat 19, pleroo itu melimpah meluap adalah dengan mereka hidup mentaati orang tuanya di dalam Tuhan, menghormati orang tuanya, menerima ini sebagai janji yang benar dan sebagai gaya hidup moral yang benar. Tidak peduli bagaimanapun masyarakat sekitarnya. Dan ini membawa janji mulia dari Allah. Dikatakan kamu akan sejahtera dan kamu akan panjang umur. Jadi resep panjang umur ternyata di sini sudah ada ya. Ya, bukan jaga makan, tapi taat dan hormat. Amin. Ini kan perintah yang memiliki janji pertama kan? Perintah kelima. Perintah pertama yang memiliki janji, yaitu hormatilah ayah ibu seperti yang diperintahkan Tuhan supaya lanjut umurmu dulu. Jadi rahasia umur panjang apa? Hormat sama orang tua. Nah saudara-saudara, mari kita lihat. Jadi ini persoalan dari miskonsepsi daripada dunia, bahwa ketaatan itu bukan sekedar pembentukan karakter sosial, menjadi obedient society, ya. Masyarakat yang patuh, yang taat hukum, yang sadar hukum. Dulu bukan taat kalau ada polisi, tapi patuh di mana itu sebuah kesadaran yang datang dari dalam. Tetapi saudara-saudara, ternyata ketaatan merupakan bukti nyata kehidupan orang yang dipenuhi Roh Kudus. Amin. Jadi kalau saudara bilang saudara mengasihi Tuhan dan saudara dipenuhi Roh Kudus tapi saudara hidupnya berontak terus, hey, something wrong. Gak percaya orang bahwa kamu itu penuh dengan kuasa Allah, penuh dengan Roh Kudus. Hidupmu gak taat kok. Dan ini bukan cuma anak-anak, termasuk saya orang dewasa. Kalau hidup saya gak taat, saya gak bisa klaim diri saya penuh Roh Kudus.
Karena Roh Kudus tunduk kepada kebenaran perintah Allah. Nah saudara, ini satu revolusi saya katakan tadi dari abad pertama, di mana Paulus tidak menyapa anak-anak sebagai objek, tapi sebagai sebuah agen moral yang aktif. Dia membatasi kekuasaan orang tua. Nah ini luar biasa. Dari pater patetas, pater familia yang sangat absolut, tiba-tiba dia katakan, "Hei orang tua, kamu tidak boleh mengeksploitasi anakmu. Kamu tidak bisa menuntut anakmu taat kalau itu di luar Tuhan." Dengan kata lain, Paulus tegas mengatakan, "Hai orang tua, jangan otoriter sama anakmu." Ayat 4 lebih gawat lagi. "Hai bapak-bapak, jangan bangkitkan amarah anak-anakmu." Dia pakai kata provokasi. Jangan jadi provokator buat anak-anakmu, sehingga anakmu menjadi pahit, anakmu menjadi marah kepada Tuhan. Karena dia lihat orang tuanya. Dan Bapak Ibu, kita tinggal di budaya di mana ada yang berkata begini, orang tua adalah wakil Allah yang hidup di dunia ini. Berarti orang tua Tuhan. Maka semua perkataan orang tua adalah perkataan firman. Betul? Salah lah. Lah kalau orang tuanya sambil minum moke, lalu bilang, anak, Vero, kau kenal ke Om Srom? Oh belum. Saudara-saudara, ini loh, sambil mabuk ngajar firman. Benar? Tapi itu Tuhan, kamu mesti taat. Nggak bisa. Paulus batasi. Jangan provokasi anakmu untuk menjadi marah, menjadi berontak, tapi juga anak kamu taat di dalam Tuhan. Nah mari kita lihat saudara, kata di dalam Tuhan ini. Karena ini berarti kita taat dengan orientasi Kristus. Amin saudara. Nah yang pertama, ada 3 poin. Yang pertama, jadikan ketaatan sebagai gaya hidup. Ketaatan sebagai gaya hidup. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam, nah itu dia. Taati orang tuamu di dalam Tuhan, karena demikianlah yang benar di dalam Kristus ini. Nah saudara-saudara, dengan kata lain begini, bahwa ketaatan, kata ketaatan yang dipakai oleh Paulus di sini itu berasal dari kata begini, ya ini dia katanya, ya, hupakaote, yaitu orang yang mendengar di bawah otoritas. Itu namanya taat. Dia mendengar, merespon, dan langsung bertindak segera terhadap apa yang diminta oleh otoritas. Itu kata taat. Jadi taat tuh nggak bisa begini. Misalnya papanya bilang, Zoe, datang ke sini. Entar pak. Entar itu bukan taat. Walaupun nanti dia datang 5 menit lagi. Ketaatan yang terlambat sama dengan tidak taat. Yang kedua, cuci piring. Dia cuma cuci piring, gelasnya nggak dicuci. Atau dibilang cuci piring, tapi gelasnya nggak dicuci, sendoknya nggak dicuci, belangannya nggak dicuci. Ketaatan parsial sama dengan tidak taat. Partial obedience means disobedience. Delayed obedience is disobedience. Ketaatan yang ditunda. Ntar aja pak, 5 menit lagi. Makanya cara mendidiknya begini, anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dengar baik. Jangan bilang sekarang. Lah anaknya lagi main, kasih waktu. Time out ya, 15 menit lagi lakukan. Jadi anak-anak bilang oke, 10 menit lagi ya. Kasih waktu supaya dia beres-beres. Karena kalau dia lagi asik, berhenti sekarang, beresin semua. Itu otoriter namanya. Saudara mesti kasih waktu anak itu untuk beres-beres. Sambil dia menikmati, oke dia tahu 15 menit lagi aku mesti, 15 menit lagi kau mandi ya. Oke. Tapi saudara ada orang yang saya belajar mengajar anak saya untuk first time obedience. Ketaatan segera. Ya kita tahu ini ya, anak-anak dulu diajar di MBB itu ketaatan segera. Panggil langsung. Ada orang, Pak tetap kan anak saya datang Pak. Iya tapi udah kamu teriakin 10 kali. Lalu kamu kejar-kejar pakai sapu lidi, baru dia datang.
Nah, ini anak di kampung begitu kan. Satu komplek tahu bahwa hari itu dia perlu mandi. Karena bapaknya keliling kampung bilang, "Woi Zoe, mandi kau, mandi." Putar-putar, cari mana pakai sapu lidi lagi, mana Zoe? Gitu. Itu bukan ketaatan. Oke? Saya yakinnya saudara dipermalukan, tapi sebenarnya saudara sendiri yang gagal untuk menjadi taat. Dan orang tua mentolerir ketaatan seperti itu. Tidak, gak perlu teriak, gak perlu naikin suara. Esther datang, come. Nah, mamanya tahu ini, kalau dia udah bilang Esther Geraldine Simanjuntak, dipanggil dengan nama lengkap, artinya it means serious. Ya, kalau Esther, oke, Nona, dari dulu dia udah panggil Nona itu Esther. Belum ada Nona, Esther itu dipanggil Nona. Jadi mamanya udah bernubuat sudah. Hei Nona, gitu, hei Nona. Iya benar, nggak percaya tanya mamanya. Hei Nona, gitu ya. Jadi bukan non, ya Nona Esther, bukan Nona, betul Nona gitu ya. Nggak tahu tiba-tiba jadi grup Nona. Nah saudara, instant obedience, dipanggil segera. Nggak dipanggil segera lalu nangis-nangis, enggak. Harus dengan cheerful, bersukacita. Segera dan penuh sukacita dan yes sir, apa Pak? Ma, apa? Nah ini saudara-saudara, jadi ketaatan adalah bukan untuk sekali bertindak, tapi ini menggambarkan sebuah gaya hidup. Kata hupakaote ini yang dipakai oleh Paulus adalah kata yang sifatnya mendengar secara sadar di bawah posisi otoritas dan terus menerus, present, active imperatif. Jadi sebuah perintah yang dilakukan terus menerus. Jadi ketaatan ini merupakan gaya hidup saudara-saudara. Yang kedua dikatakan di dalam Tuhan. Jadi ada patokannya. Jadi anak-anak dengar baik ini. Kalau ada orang tuamu suruh saudara melakukan sesuatu yang di luar perintah Allah, saudara boleh berhak mengatakan, sorry dad, I will not do that. Contohnya apa? Jangan kau baca Alkitab ya. Tidak boleh berdoa. Nah itu jangan. Karena itu sudah relasimu dengan Tuhan. Tuhan mengatakan kau lebih hormat dan taat kepada. Nah itu yang dikatakan anak-anak, kalau engkau tidak bisa membenci orang tua, bukan berarti kau benci, menghina, bukan. Tapi artinya kau lebih sayang kepada Tuhan daripada kepada perintah orang tuamu yang di luar Tuhan. Nah ayo kita berjudi supaya kau dapat uang untuk uang sekolahmu. Nah itu udah pasti enggak. Jangan ikutin, amin. Tapi kalau dia bilang, ayo kau ambil kerja part time di sana. Kerja kau di sini, ikutin, karena benar adanya. Oke, jadi saudara-saudara ada keterbatasan di mana kalau sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Kristus, karena dalam Kisah Rasul 5 dikatakan ayat 29, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Jadi ketaatan kepada orang tua bukan ketaatan buta, amin, bukan blind obedience. Itu kita mesti ngerti. Jadi implikasinya anak-anak Kristen kita taat bukan karena takut dihukum. Amin. Bukan karena ini budaya kita yang harus taat. Kan orang timur bilang, hei anak dengar-dengaran. Artinya apa dengar-dengaran? Taat artinya. Ya. Tetapi ini karena saya mengasihi Tuhan. Dikatakan karena ini adalah hal yang benar di dalam bahasa aslinya. Jadi ini bukan sekedar pantas atau sesuai adat atau sesuai sosial, tetapi ini adalah kebenaran moral secara universal. Dengan kata lain, ketaatan merupakan gaya hidup yang diminta dalam suasana hati yang bukan kalau kita enak lalu kita lakukan. Yang kedua, tadi di dalam batasan mutlak di dalam Tuhan. Jadi kesetiaan kita bukan karena kesetiaan buta, melainkan otoritas Kristus yang kita tinggikan. Dan yang ketiga, ketaatan itu haruslah di dalam Tuhan dan kebenaran moral yang melampaui zaman. Timeless principle. Karena ayat ini tembus dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Berarti dia sudah melewati zaman. Dan sekarang pun masih berlaku. Jadi saya selalu mengatakan taat di dalam Tuhan.
Amin. Kalau kamu masih disekolahkan orang tuamu, dengar orang tuamu. Tapi ketika kau harus dilarang untuk beribadah, seperti apa yang firman Tuhan katakan, saudara mesti berhak untuk mengatakan, untuk yang ini aku rela menghadapi aniaya. Nah yang kedua, hormati orang tuamu. Hormati orang tuamu. Dan ini seumur hidup. Dikatakan hormatilah ayah ibumu, ini adalah suatu perintah yang penting. Nah dia pakai kata timao. Timao itu adalah satu sikap, ya, sikap batin. Dan ini berlaku seumur hidup. Untuk saudara menghormati dengan cara ini, karena ini kata menghormati ya, kavod di dalam bahasa Ibrani. Dari kavod kita dapat kata kemuliaan, kabot. Ya, kemuliaan. Apa definisi daripada kavod di situ, saudara? Ya, bahwa dikatakan kavod itu memberikan bobot. Jadi seperti saudara, bobot itu seperti gajah itu loh, ya. Dan saudara berada di bawah gajah. Jadi saudara sedang berada di bawah sebuah bobot. Nah, jangan bilang kamu gemuk, kamu pria berbobot. Karena gemuk itu sebuah pelecehan. Dia bilang kamu itu pria yang berkemuliaan dalam bahasa Ibrani, berbobot. Ya. Berbobot artinya ya pasti sebenarnya berbobot bukan fisik, melainkan nilai yang tertinggi. Nah, ini kata berbobot itu, kavod itu. Satu, tidak menghina. Apa itu Pak tidak menghina? Kemarin saya mengatakan istri boleh nggak marah sama suami? Clara bingung, boleh apa enggak? Boleh. Keberatan bolehkah? Boleh. Begini caranya, keberatan boleh? Boleh. Menghina? Jangan. Kemarin ya, Pak, aku dengar gajimu 10 juta, kenapa yang saya masuk cuma 5 juta? Gitu. Apa papa salam transfer kah? Gitu. Tapi kalau saudara bilang ini, Pak, aku kok tahu gajimu 10 juta kok masuk 5 juta, kok jangan-jangan korupsi. Ah, itu sudah menghina. Kok jangan-jangan punya perempuan lain di luar sana. Itu menghina namanya. Menghormati itu satu, tidak menghina. Yang kedua, tidak meremehkan. Nah ini, mentertawakan, mengolok-olok. Ini saya kadang-kadang, saya dulu punya dosa ini. Kalau kita guyon-guyon tentang orang tua kita ya. Wah papa gua begini nih, oh, mama gua gila. Lu belum gila mama lu. Mama gua lebih gila, tau gak? Ya gini-gini. Halah, itu semuanya kurang. Nih mama gua super gila. Jadi saling menggila-gilai. Betul nggak, Stephen? Pernah kan kita ngobrol-ngobrol, nongkrong-nongkrong di jalanan sampai di sekolah, menggila-gilai orang tua. Rasanya orang tua gua paling gila. Itu meremehkan. Itu merendahkan, mencibir orang tua. Alah, papa nggak sekolah aja, Inggrisnya kok kayak gitu, cuman bisa Bluetooth, devices connected successfully. Itu terus diulang-ulang 1 tahun. Nanti kasih strom saja papa ini. Saudara-saudara, mungkin orang tuamu ndak ngerti Inggris, kamu sekolah tinggi sampai ke luar negeri, it doesn't mean kamu boleh merendahkan orang tuamu. Kamu keluar dari mana emang? Sejahat-jahatnya bapakmu, tanpa papamu kamu ndak ada. Betul? Tidak menganggap enteng. Nah ini, kalau orang di luar sana di Amerika, bapaknya dipanggil nama kan? Kalau di sini saya masih hormat dengan firman. Ayo, kita bukan orang kebarat-baratan, kita anak Tuhan. Amin. Panggil ayahmu ya ayah, bapak. Jangan panggil bro, bro. Anak-anak kita suka tuh. Panggil apa? Panggil bapaknya kan? Padahal namanya misalnya Andri. Tapi dipanggil nama bapaknya Reinhard. Gitu kan? Atau nama bapaknya siapa gitu. Lu, siapa lu? Reinhard gitu. Nanti satu kali ditelepon, Pak, ada si Renard Pak. Padahal yang terima bapaknya. Emang kamu siapa? Itu Renard itu. Jadi orang udah lupa nama aslinya, ada nama panggilan. Dan seringkali nama panggilan nama bapaknya sendiri loh.
Pernah kan itu ada tendensi kita dulu generasi yang suka mengolok-olok dipanggil nama bapaknya. Bapakmu jelek banget namanya. Si Anu gitu. Gitu ya. Nah saudara-saudara dengar baik ini. Tidak boleh meremehkan, mengolok atau menelantarkan orang tua saudara. Oh, Pak, masukin aja rumah jompo. Saudara-saudara, saya bersyukur mertua saya tuh kepengen di rumah jompo. Tapi anak-anak bilang, enggak. Karena di Belanda orang dititip di rumah jompo. Mandiri gitu. Tapi saudara, kita bersyukur budaya kita ini sebenarnya lebih close to the Bible. Hormati. Dan saya percaya gini, saya menemukan anak-anak yang merawat orang tuanya diberkati loh. Ya. Padahal orang tuanya udah linglung, udah demensia, udah mungkin stroke, udah cuma tahu 1, 2, 3, ABC, tapi saudara terus ada. Dan saudara nggak marah, saudara nggak ngenyek, saudara nggak telantarkan. Bapak Ibu, saya bukan bilang bahwa nggak boleh ke elderly house. Tapi kalau saudara masih punya anugerah dan kemampuan secara finansial dan juga nih, mungkin orang tuamu lebih baik di rumahmu dan engkau bisa punya waktu. Jangan melantarkan orang tuamu. Nah kata Timao, tidak mengenal masa pensiun. Berlaku seumur hidup, bahkan sampai dia meninggal. Kita tidak punya hak menceritakan yang jahat tentang mereka. Apakah orang tua kita sempurna? Tidak. Alkitab nggak bilang begini, hormatilah orang tuamu kalau mereka benar. Nggak ada. Nggak. Hormatilah orang tuamu seperti yang diperintahkan Tuhan. Selesai. Amin. Karena itu adalah hal yang benar. Bukan kalau mereka lagi benar. Karena itu hal benar. Itu kebenaran. Itu firman. Tunduk. Jadi anak-anak bertobat kalau kamu ngelawan sama orang tuamu. Talk back. Talk back itu disrespectful. Balas ngomongan orang tua. Ngomongnya makin kasar juga. Makin maki-maki lagi. Saudara-saudara, talk back itu sesuatu wujud orang anak yang berontak kepada orang tuanya. Anak yang marah kepada orang tuanya. Nanti kamu akan menuai lebih banyak. Satu kali ada seorang anak, STM, perempuan. Dia marah sama bapaknya. Karena waktu itu dijanjiin, kalau nanti kamu selesai, papa akan begini, kamu akan dibeliin sesuatu. Papanya ini juga nggak berkelebihan, sehingga ketika waktunya datang nggak dapat juga. Dia marah, dia pendam itu. Dan dia bilang gini, gua janji, sumpah gua mau keluar cepat-cepat dari rumah, gua mau kerja. Akhirnya dia kerja di sebuah perusahaan dengan fasilitas. Dia cuman apa? Makan gaji tidak pernah dipotong karena perumahan disediakan, makan siang disediakan, transportasi semuanya dekat dengan kantor. Jadi praktis sebenarnya uangnya itu tidak banyak kekurangan. Lalu dia bertobat, terima Yesus, dia rajin bawa persembahan. Tapi dia bilang gini, Pak, kenapa ya kok tiap bulan kurang terus uang saya? Padahal kayaknya saya nggak beli macam-macam, saya nggak konsumtif. Kok kurang Pak ya? Terus saya tanya, kamu bagaimana mengatur keuangan? Begini. Oh ya benar juga. Tuh kok kurang ya, dia bilang. Terus saya langsung Roh Kudus bilang, coba tanya sama dia, bagaimana kamu bersikap sama bapakmu tentang masalah keuangan? Dia marah langsung. Pak, itulah alasan saya cepat-cepat kerja Pak. Saya mau lari dari orang tua saya, karena dia nggak pernah mencukupkan semua yang saya perlukan. Saya bilang, Dek, itulah alasan kamu kekurangan tiap bulan. Karena Alkitab berkata, di area kamu tidak hormat sama orang tuamu, di area itu juga kamu tidak sejahtera. Supaya baik keadaanmu. Kamu gagal respect orang tuamu di area kecukupan keuangan hari ini. Lu kurang apa coba? Digaji semua kamu. Dan kamu bilang, lu aku udah kasih perpuluhan. Mana Tuhan gak berkatin aku? Saudara tahu? Setelah dia bertobat, dia minta maaf sama orang tua. Saya bilang, kamu telepon orang tuamu, minta maaf. Dia bertobat, dia minta maaf.
Akhirnya, sudah tahu apa yang terjadi? Next month, dia telepon saya, Pak, aku lewat 1 bulan, tidak kurang. 3 bulan kemudian, dipromosiin, naik gaji 20%. Sederhana. Di area kamu gagal menghormati orang tuamu, di area itu kamu akan gagal. Jadi walaupun orang tua kita banyak kekurangan, jangan pernah remehkan. Mama begini, papa begini. Gara-gara papa begini, aku jadi begini. Kapan diuji penghormatan kita? Ketika orang tuamu semakin sepuh. Coba lihat, dulu orang tuamu jalannya gagah. Kamu yang ngikut-ngikut, aduh coba-coba, aduh kecepatan. Sekarang orang tuamu karena udah tua, jalannya pendek. Aku sudah, hei pak, ayo cepet. Saudara, gak sabar. Be patient. Menghormati orang tua bukan berarti selalu setuju dengan perkataan orang tuamu. Timao terbukti adalah cara kita berkomunikasi tanpa merendahkan pada waktu kita berbeda pendapat dengan orang tua kita. Orang tua kita nggak selalu benar. Mungkin pandangan kita jauh lebih baik, point of view kita jauh lebih baik, but menyampaikannya jangan menghina mereka. Mama tahu apa sih? Mama nggak tahu kok masalah ini. Mungkin mereka nggak tahu, tapi mereka punya hikmat dari Tuhan. Mereka berdoa, dan Tuhan bisa ajar anakmu lewat hikmat yang dari Allah. Yang ketiga, yang terakhir, terima janji Allah sebagai warisan iman. Apa yang dilakukan oleh Louis kepada Timotius? Mengajarkan firman Tuhan. Hai nenek-nenek, hai kakek-kakek, hai opung-opung, hai opa-oma, ajarkan firman sama anak-anakmu dan cucu. Ibu-ibu, ayah, ajarkan firman sama mereka. Itu warisan terbaik. Dikatakan seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia panjang umurmu di bumi ini. Saudara, janji Allah itu adalah kualitas hidup yang utuh atau shalom. Penuh, baik itu spiritual maupun material. Dan pemeliharaan Tuhan seumur hidup. Saya bersyukur, ya, ayah mertua saya 88 tahun. Setiap kali pulang ke rumah, di rumah kita, dia paling senang tinggal di rumah kita. Dan saya suka duduk. Tapi kemudian udah ngomong dimensianya udah makin cepat, repeatable. Satu kali ngomong 1 jam bisa 5-6 cerita yang sama bolak-balik. Kan saya bilang, aduh Tuhan, beri aku kesabaran. Dan saya respect sama adik ipar saya. Aduh, dia sabar sekali. Saya bilang, apa karena kau orang Jawa, Solo, orang Jogja, makanya kau sabar banget. Aku Batak 5 kali dengar aja udah, aduh Tuhan, tolong Tuhan. Tapi saudara, saya bersyukur masih bisa ngomong sama ayah mertua saya 88 tahun. Saya 1 tahun tidak bisa berkomunikasi dengan papa saya karena dia sudah stroke. Dia bilang, nomor 4. Saya bilang, Pak, aku punya nama loh Pak. Bapak lo yang kasih nama sama aku. Kenapa aku dibilang si Opat Pak? Nomor 4. Mungkin karena stroke rusak, jadi dia cuma tahu angka. Ada orang yang stroke yang cuma ingat duitnya doang. Accountnya doang. Duitnya tahu dia, nama nggak tahu. Saya tersinggung pertama. Tapi kemudian saya belajar, saya bilang, Tuhan, saya bersyukur masih bisa rawat orang tua saya. Setiap minggu, Ibu Vivi saya sama anak saya, tiap minggu. 3 Raksa waktu itu belum ada jalan tol yang baik. 5 jam bolak-balik. Every week, khotbah pergi ke sana. Pulang malam, terus begitu. 11 bulan. Sampai mengantar orang tua saya kembali ke rumah Bapak. Dan di situ saya berdiri. Dan saya bilang begini, saya nggak tahu saya mau ngomong apa ya. Lalu kemudian, saya nggak nangis loh. Pulang di kebaktian, di acara, saya nggak nangis. Orang bilang, ini anak jangan-jangan nih nggak hormat sama orang tua. Kok nggak nangis? Orang Batak gerung-gerung. Kadang-kadang ngomong juga cuma dibuat-buat begitu kan. Tapi udahlah, saya diem.
Dan saya ngikutin semua acara itu. Pada hari terakhir sebelum dibawa ke gereja, karena bapak saya pendeta, jadi dibawa ke gereja. Pagi-pagi cuma jam 6 saya udah pakai dasi, udah pakai jas. Dan kemudian cuma ada beberapa orang. Tiba-tiba saya berlutut, saya nangis, dan Tuhan, saya janji di depan dia, Tuhan, I will bring his calling greater than him. Opung saya cuma guru SD, pulang dari kampung, dari gunung sana, sampai mendarat di Batubara, di Bajambi, jadi guru SD, orang pertama Kristen di keluarga kami. Lalu papa saya dengan kemiskinannya, dia jadi pendeta, cuman lulus SMA, masuk sekolah pendeta. Sambil dia kerja, dia gunting rumput di rumah misionarisnya supaya untuk bayar uang sekolahnya dia. Jadi waktu saya di UI, bapak saya bilang begini, saya bilang, Pak, salah gak sih Pak saya gunting rumput di rumah gembala saya? Dia bilang, jangan lakukan. Kamu mungkin jadi seperti tukang kebun, but that's the way you serve your pastor. Saya bilang, aduh, saya belajar. Lalu ketika dia meninggal, saya bilang gini, Pak, Papa cuma SMA. I will bring your calling greater to honor you. Saya ngambil S3 bukan karena gaya-gayaan, karena itu adalah janji saya. Saya bilang, Papa udah pergi ke seluruh Indonesia untuk beritakan Injil, tapi Papa kepengen keluar negeri, gak bisa. I will bring the gospel to the nation greater than you. That's the way I honor. Dan itulah alasan saya mewarisi. Bapak Ibu dengar baik, engkau mewarisi panggilanmu, cara engkau menghormati orang tuamu bukan dengan cara meminta warisan uang, belum tentu itu berhasil. Tapi legacy, hal-hal baik engkau teruskan. Mungkin papamu cuma bisa SD, SMP, SMA, engkau lanjut kepada universitas. Mungkin gak pernah ada orang tuamu yang pernah sekolah tinggi, tapi engkau lulus sekolah tinggi sampai engkau mendidik anak-anakmu untuk lebih tinggi lagi. Bapak Ibu, that's the way we honor. Itu yang dilakukan oleh Louis, oleh Eunuch kepada Timotius. Timotius bapaknya bukan orang Kristen, orang kafir, tapi neneknya, mamanya mendidik anak ini sehingga anak ini menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Walaupun pertamanya susah, malu, anak muda, tetapi saudara lihat kualitas hidupnya. That's the way dia honor. Itu sebabnya firman itu ditujukan kepada jemaat Efesus, di mana Timotius sebagai gembalanya. Yesus adalah teladan. Dia kerja merawat ibunya. Sejarah mengatakan bahwa Yusuf meninggal pada waktu Yesus berumur 14-15 tahun. Dan dia harus menghidupi 5 orang saudaranya dan juga mamanya. Dia kerja sebagai tukang kayu, menghidupi keluarganya. Tapi kemudian dia tahu panggilan tertingginya adalah menjadi keselamatan. Dan pada waktu mamanya bilang begini, dia panggil semua orang-orang dari penguasa otoritas Taurat, bilang gini, Pak, ini anakku udah gila, ngaku-ngaku Tuhan. Waktu Yesus datang ke Nazaret, saudara baca di Markus, Yesus nggak marah sama mamanya, Yesus nggak merendahkan mamanya. Bahkan di kayu salib dia bilang sama Yohanes, itu ibu, rawat dia. Dan Yohanes merawat Maria di Efesus sampai dia mati. Yesus hormat sama orang tua jasmani. Saudara-saudara, Yesus lebih pintar daripada orang tuanya. Tapi ketika dia bilang, nak kau kok nyusahin sih, 3 hari kita cari-cari, kok untung kita gak lapor ke polisi, anak hilang. Tapi saudara, walaupun dia sudah sadar, dia bilang, mak aku ikut mama pulang tanpa ngedumel. Sekalipun dia anak, ia telah belajar taat dari apa yang telah dideritanya. Timau hingga nafasnya yang terakhir. Dan bila saudara selama ini punya masalah ketaatan kepada orang tuamu, kau berontak sama orang tuamu, nanti malam kau pulang, kau datang bertobat, kau minta pengampunan dari Tuhan. Saya ingin saudara bangkit berdiri.
Ibu, itu anakmu gendong mereka atau sampingmu. Mungkin saudara juga punya anak jauh sudah dewasa, tapi sedang jauh dari Tuhan. Sedang berontak mungkin. Sedang menjauh dari saudara. Saya mau saudara juga berdoa. Mungkin saudara sebagai orang dewasa gagal menghormati orang tuamu, sehingga engkau hari ini sadar, aduh, aku gagal menghormati orang tuamu di dalam area tertentu. Mari datang kepada Tuhan. Alkitab mengatakan kepada para ayah, bilang kau selama ini memprovokasi anakmu sehingga anakmu menjadi kepahitan, bertobat. Mari bertobat. Anakmu lari daripada kamu, tidak respect karena engkau hidup dengan gaya hidup yang ugal-ugalan, hidup berdosa, engkau bertobat. Dan engkau datang pada anakmu dan bilang, Papa bertobat, Papa tidak jadi contoh kepada kamu. Please forgive me. Supaya nanti dia tidak kepahitan kepada saudara, dan dia mengulangi siklus yang sama lagi. Dia menjadi ayah yang ugal-ugalan, karena dia tetap menyimpan kepahitan. Tapi pada hari ini, bilang kau ayah, dan mungkin anakmu tidak ada di sini, ambil waktu untuk engkau berkata, nak, maafkan Papa ya. Papa bertobat, Papa bersalah. Papa ugal-ugalan, Papa tidak kasih contoh teladan. Papa bikin kamu marah, nak. Provokasi kamu untuk menjadi marah. Bersediakah engkau mengampuni Papa, nak? Para ayah, para ibu, dan saudara hari ini ada bersama anakmu. Saya mau saudara menumpangkan tangan kepada mereka. Bapa, di dalam nama Yesus, sebagai hamba-Mu Tuhan, sebagai orang tua, dan atas nama orang tua yang sedang menumpangkan tangan untuk anak-anaknya, Hamba berdoa, Tuhan, kami minta Tuhan anak-anak ini tumbuh dalam ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada firman Tuhan. Menghormati orang tuanya. Tidak meremehkan, tidak menjadi pahit. Kami mau bertobat karena kami telah memahitkan hidup anak-anak kami. Tingkah laku kami tidak jadi teladan, perkataan kami melukai mereka. Bapa, ampunilah kami Tuhan. Kami mau bertobat atas dosa-dosa kami. Perkataan-perkataan yang kami keluarkan, yang kami ucapkan karena emosi Tuhan. Dan mereka ingat itu, kami bertobat Tuhan. Hari ini kami juga berdoa supaya mereka tidak memiliki amarah dan kepahitan kepada orang tuanya. Mereka tumbuh di dalam takut akan Allah. Mereka tahu ini bukan karena ini satu hukum, tapi karena ini hal yang benar. Kami juga mau bertobat atas kegagalan kami tidak menghormati orang tua kami. Bahkan hari ini kalau orang tua kami masih hidup, mungkin mereka sudah sepuh, kami tidak pernah membangun relasi telepon, tidak pernah berbicara kepada mereka, tidak pernah membangun relasi kepada mereka Tuhan. Tidak pernah memperhatikan mereka dengan baik. Kami anggap mereka beban. Kami mau bertobat Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sedang melakukan karya besar di dalam hidup kami. Biarlah Kristus dan anugerah-Mu itu melimpah kepada kami. Yang berdoa untuk para ayah dan para calon ayah, para pria, para wanita, calon ibu. Berkatilah mereka Tuhan. Supaya kami tidak mengulang siklus yang sama. Kalau kami hari ini terluka, biarlah kami mau juga dipulihkan. Biar kami juga mau menerima pemulihan daripada Tuhan. Biar kami juga mau menerima pelayanan Roh Kudus untuk memulihkan kami Tuhan. Supaya anak-anak kami tidak mengalami siklus yang sama. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Berkatilah anak-anak yang sehari ini ada di depan kami. Tumbuh di dalam takut akan Allah. Taat dan menjadi orang-orang, laki-laki perempuan yang memuliakan Tuhan. Seperti anak panah di tangan pahlawan, hari tertentu nanti dilesatkan dan mencapai rencana Allah dan nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Yesus berkati dan lindungilah mereka tumbuh di sekolah, di kampus, dalam pekerjaan mereka dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dari mara bahaya, kecelakaan, pencederaan, kerusakan, kehancuran moral. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lindungilah mereka dari judol, dari pinjol, dari segala macam keduniawian, narkoba, mabuk-mabukan,
Seks bebas di dalam nama Yesus. Homoseksual LGBT kami berkata dalam nama Yesus. Lindungilah anak-anak ini tumbuh dalam takut akan Tuhan. Sehingga bersama-sama kami dan seisi rumah kami melayani Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa, semua yang percaya berkata, amin. Berikan pujian kepada Allah kita.